Rangkuman materi IPA kelas 9 bab 1 pertumbuhan dan perkembangan. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kita mulai dengan bagian A, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sepanjang hidupnya, organisme akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Seperti manusia yang berkembang dari bayi hingga dewasa. Begitu pula yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme, seperti lingkungan, makanan, gaya hidup, hormon, serta genetik. Di dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana siklus makhluk hidup, serta perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai dengan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Bertumbuh adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur. Seperti tinggi badan yang bertambah, bisa terlihat jelas perubahan dari tinggi 100 cm menjadi 150 cm. Begitupun dengan penambahan berat badan, volume, dan contoh lainnya. Intinya, suatu pertumbuhan dapat diukur dan bisa dilihat jelas dengan mata. Sebaliknya, perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contoh dari perkembangan adalah seorang bayi waktu kecil belum bisa berbicara. Namun, ketika sudah berusia 4 tahun, maka anak tersebut sudah sangat lancar berbicara. Itulah yang disebut perkembangan. Selanjutnya, siklus hidup manusia. Kita mulai pada bayi. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilasi dimulai. Fertilasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah fertilasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot membelah terus-menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis. Zigot kini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Dari fase morula, sel terus membelah hingga membentuk rongga. Fase tersebut disebut fase blastula, sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis. Setelah fase blastula, sel kemudian memasuki fase gastula dan kemudian berkembang menjadi embrio. Setelah 8 minggu, embrio berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini, sudah mulai pembentukan organ-organ tubuh. Fetus terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Selama periode 1 hingga 2 tahun kehidupannya, bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Pada saat dilahirkan, kepala mereka berukuran 1/4 dari panjang tubuh mereka. Dan lama-kelamaan, bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Saat sistem saraf dan ototnya berkembang, maka bayi pun mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan kemudian berjalan. Mereka pun belajar untuk berbicara dan mengikuti perintah sederhana. Selanjutnya, anak-anak. Masa anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. Kemudian remaja dan pubertas. Fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 tahun sampai pubertas ditandai dengan perkembangan seksual berupa mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Artinya, pada tahap ini, seorang remaja telah mampu melakukan reproduksi. Hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron, membuat remaja putri memperlihatkan perkembangan seksual sekunder, berupa dimulainya periode menstruasi. Untuk pria, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Selanjutnya, periode dewasa. Setelah pubertas, mental, emosi, dan fisik mulai stabil. Pada saat ini, manusia memasuki masa dewasa dan tidak mengalami pertambahan tinggi.
pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan, seperti tumbuhnya rambut putih dan berkurangnya massa otot. Pada usia pertengahan 40-50 tahun, wanita akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause. Sementara pada pria, maka produksi sperma akan berkurang. Tetapi, dengan menerapkan pola hidup sehat, diharapkan pria dan wanita dewasa dapat tetap aktif di sepanjang hidup mereka. Kita masuk di bagian B, pertumbuhan dan perkembangan. Dimulai dengan bagaimana embrio berkembang. Kucing, ikan, kura-kura, dan burung semuanya bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual adalah sistem reproduksi yang melibatkan pertemuan dua sel kelamin. Setelah terjadinya fertilisasi, embrio hewan-hewan ini mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang di dalam tubuh induk, dan ada juga yang berkembang di luar tubuh induk mereka. Hewan yang bertelur atau ovipar. Hewan bertelur atau ovipar merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi berada di luar tubuh induk. Kebanyakan hewan yang tidak bertulang belakang, termasuk cacing dan serangga, serta hewan bertulang belakang, seperti ikan, reptil, amfibi, dan burung, merupakan hewan yang mengalami embrionya di luar tubuh. Isi dari telur tersebut adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh embrio untuk berkembang. Telur hewan vertebrata yang tinggal di darat, seperti reptil dan burung, memiliki struktur telur yang disebut telur amniotik. Telur amniotik dilapisi membran dan cangkang yang kasar ketika berada di dalam tubuh induknya. Berikut fungsi dari bagian-bagian telur amniotik. Cangkang telur berfungsi untuk melindungi, menjaga kelembapan, dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Membran berfungsi untuk melindungi bagian dalam telur. Albumen berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam telur. Kuning telur berfungsi untuk memberikan suplai makanan kepada embrio. Cairan amnion berguna untuk bantalan embrio dan sebagai penjaga kelembapan. Allantois berguna untuk menyimpan kotoran dari embrio. Selanjutnya, hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tampaknya agak aneh dengan hewan. Yang dimaksud hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar adalah embrio berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induk sampai akhirnya telur siap ditetaskan. Saat telur menetas, maka individu baru siap dilahirkan. Embrio hewan ovovivipar bertumbuh dengan menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dalam telur. Contoh beberapa hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, iguana, salamander, dan beberapa jenis ular. Hewan yang melahirkan atau mamalia berplasenta atau vivipar. Embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya. Induk dan embrio terhubung melalui plasenta, saluran tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dengan induk. Induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang. Sementara embrio memberikan sampah sisa metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta, kemudian dari plasenta ke darah induk. Bagaimana hewan muda berkembang? Terdapat beberapa hewan yang tampilan induk dan anaknya terlihat hampir sama. Artinya, penampakan hewan saat muda dan dewasa tidak terlalu berbeda. Namun, ada juga hewan yang terlihat berbeda pada masa muda dan pada fase dewasa. Hewan tersebut mengalami suatu proses yang dinamakan metamorfosis. Berikut beberapa contoh hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan pada fase dewasa. Yang pertama ada udang-udangan. Udang, lobster, dan kepiting memulai kehidupannya sebagai larva, lalu mereka bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Kemudian ada serangga. Serangga juga bermetamorfosis. Metamorfosis serangga dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah suatu perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dalam pertumbuhannya yang sangat berbeda pada saat larva, remaja, dan dewasa.
Metamorfosis sempurna terbagi menjadi 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Sementara metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga yang bentuk tubuhnya di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasanya. Hanya bagian tertentu yang berubah atau berkembang. Metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa. Metamorfosis ini pun hanya terdiri dari 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Pada metamorfosis sempurna, fase larva merupakan fase yang bertujuan untuk mencari makan sebanyak-banyaknya, atau fase untuk bertumbuh. Setelah fase larva, serangga memasuki fase pupa. Di masa ini, serangga memasuki fase berpuasa. Fase pupa juga merupakan waktu ketika serangga membentuk struktur tubuhnya seperti sayap, antena, dan kaki-kaki. Pada metamorfosis tidak sempurna, wujud nimfa terlihat seperti bentuk kecil dari fase dewasa. Hanya di fase itu sayap belum terbentuk. Pada fase nimfa, pertumbuhan terus-menerus terjadi. Pada masa ini, nimfa mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum memasuki fase dewasa. Kemudian amfibi. Kehidupan pertama katak adalah di dalam air. Proses fertilasi pun terjadi di air. Setelah menetas, berudu mulai berenang. Dia menggunakan insangnya. Bentuk berudu sangat berbeda dengan bentuk dewasa. Oleh karena itu, pertumbuhan katak dari berudu sampai dewasa merupakan metamorfosis sempurna. Selanjutnya, bagian C, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita mulai dengan bagaimana biji menjadi tumbuhan. Banyak tumbuhan memulai fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan yang jika jatuh ke kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai bertumbuh menjadi tanaman. Embrio ini memiliki cikal bakal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Embrio bertumbuh menggunakan cadangan makanannya yang ada di dalam kotiledon. Biji diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras, yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan primer. Ketika tumbuhan bertambah tinggi, maka pertumbuhan itu disebut pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer berhubungan dengan sel-sel meristem primer pada tumbuhan. Sel-sel meristem adalah sel yang aktif membelah. Ketika biji menemukan kondisi yang sesuai, maka proses pertumbuhan dimulai. Pertama-tama, air masuk ke dalam biji yang disebut sebagai proses imbibisi. Lalu, biji mulai berkecambah. Pada proses perkecambahan tersebut, akar akan tumbuh lebih dulu, disusul batang dan daun. Pada akar, batang, dan daun, sel-sel meristem terus-menerus membelah sampai dengan panjang maksimal tanaman. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan sekunder. Yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan sekunder adalah ketika tanaman bertambah lebar atau diameter batang semakin besar. Hal ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Meristem sekunder ini terletak pada kambium. Sel meristem sekunder ini terus membelah. Jika pembelahan ke arah dalam, akan terbentuk kayu, sementara pembelahan keluar akan membentuk kulit kayu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut. Ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Faktor internal tersebut meliputi genetika dan hormon. Tumbuhan yang memiliki gen yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat, serta berbuah lebih banyak. Sementara hormon merupakan zat yang berfungsi mengendalikan metabolisme tubuh. Contoh hormon pada tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Hormon auksin mempengaruhi pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Sementara giberelin mempengaruhi pembentukan biji, perkembangan embrio, dan perkecambahan. Hormon sitokinin berperan dalam pembelahan sel yang merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. 2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan tempat tumbuhan tumbuh, seperti sinar matahari, air, tanah,
kelembapan, suhu, dan tentunya nutrisi. Sinar matahari sangat berpengaruh untuk proses fotosintesis, sementara air dan kelembapan sangat berpengaruh dalam mengatur proses penguapan yang berpengaruh pada pemanjangan sel. Seluruh proses-proses seperti fotosintesis, penguapan, pernapasan, dan penyerapan air semua bergantung pada suhu. Tanah dan nutrisi juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, karena dari tanahlah tumbuhan memperoleh nutrisinya untuk tumbuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.